Assalamualaikum sahabat Rin, kembali lagi bersama aku Sania. Nah, hari ini aku bakal ngobrol-ngobrol sama Dokter Krista Bella. Kita bakal ngobrol tentang melindungi keluarga dari ancaman COVID-19. Nah, Dokter Bella ini dia menetap di Jerman dan dia ini juga punya apa ya namanya campaign gitu namanya Let's Share. Nah, itu tuh kayak buat donasi-donasi gitu. Nah, ini Dokter Bellanya udah ada dan mau langsung aku panggil untuk join nih bareng aku. Kayak ini kayaknya Dokter Bellanya belum bisa join karena ada tulisan unable to join. Coba sebentar ya. Oke, nanti kalau kalian mau nanya-nanya pas aku udah ngobrol sama Dokter Bella, boleh langsung aja ditanyain ya. Karena pastinya bakal langsung aku nanyain lagi ke Dokter Bellanya. Oke. Ini aku mau langsung undang Dokter Bella, tapi Dokter Bellanya ada tulisan unable to join. Oke, ini udah bisa nih. Nih kalau kalian mau nanya langsung aja tanya ini. Aku hari ini live-nya pagi-pagi seru banget nih. Karena di Jerman ini juga masih jam 5 subuh. Jadi kayak Dokter Bella nih mau nyempatin waktu untuk ngobrol-ngobrol sama aku hari ini. Baik banget ya Dokter Bellanya. Kayak ini udah aku undang, aku tinggal nungguin Dokter Bellanya untuk join. Oke. Coba deh kita undang ulang ya. Oke. Ini belum bisa nih. Oke, nanti kalau Dokter Bellanya udah bisa untuk join ke live ini langsung aku panggilin, langsung aku undang. Sandima_underscore Mahaputra. Sania udah sarapan? Aku udah sarapan dong sebelum berangkat ke kantor aku sarapan dulu. Wow, dari Jerman. Iya nih Dokter Bellanya nyempatin waktu karena di Jerman ini masih jam 5 pagi, jam 5 subuh. Oke, ini udah join. Halo dokter. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Dokter, suara aku jelas ya? Jelas, jelas. Oke, dokter pertama-tama perkenalkan nama aku Sania yang bakal ngobrol-ngobrol sama dokter 1 jam ke depan. Ya. Oke, Cara dokter Bella, dokter Bella, makasih banget udah nyempatin waktu nih untuk sharing-sharing hari ini di Jerman jam 5 ya dok? ini sekarang jam 5 pagi ya, benar. Wow, Soalnya terima kasih kita sekali. karena kan harus kerja, jadi nggak bisa kalau Hmm, sampai jam 7. iya, Gitu. iya, iya. Oke dokter, dokter kalau di Jerman nih biasanya aktivitas sehari-hari apa sih dok? Ya, sekarang lagi mengambil pendidikan residensi atau spesialis. Cuman Hmm, ini lagi proses setengah. Jadi kalau kita lulusan Indonesia mau hmm, langsung praktek ke Jerman nggak bisa, jadi harus kita ada penyetaraan. Jadi hmm, ujian penyetaraan itu ada beberapa tahap. Ini hmm. sudah 1 kali udah selesai, sisa tahun depan ada 1 ujian lagi. Ah, Cuman dengan ujian pertama kita sudah bisa hmm, kerja, dikasih kayak izin praktek seperti itu selama hmm. setahun. Oke, jadi kayak sambil proses pendidikan juga ya, Dok? Tapi bedanya Oke. di sini digaji Hmm. gitu. Pendidikan Kalau di Indonesia mungkin koas ya, semacam oh koas enggak, gitu kalau di kita. Indonesia Oh beda lagi. Oh residensi. residensi. Oke, iya iya Udah iya. dokter, udah selesai Oh dokter, udah dok. pendidikan Oh spesialis gitu. iya iya. Ngambil spesialis apa nih dok? Pengennya sih bedah plastik, cuman sekarang masih di bedah dasar. Oke, iya iya. Nah terus kalau misalnya, berarti ini dokter menetap di Jerman dari kapan dok? Mulai April 2019. Wah udah lama juga ya, udah 1 tahunan. Ya, awalnya cuman belajar mengenai bahasa saja, Mm-mm, baru bisa praktek gitu. Ujian dulu, ujian mm-mm. bahasa, ujian kedokteran, baru bisa Ya. mulai praktek seperti itu. Oke. Dan ada ini nggak sih dok, kesulitan untuk belajar bahasanya? Apalagi kan Jerman beda banget ya sama Indonesia. Ya, 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 kesulitannya beda sekali. Kemudian Hmm. orang di sini sangat idealis juga, jadi kita harus menetapkan standar seperti Hmm. di sini gitu. Kalau bahasa Oke. sih lebih Hmm. mirip Inggris ya, cuman Hmm. ya lebih ribet. Lebih ribet ya, karena ada Ya, ada kata-katanya juga, partikelnya, apa misalkan pengucapannya juga beda ya. sama-sama yang ditulis kayak Inggris, Ah, cuman ada oh. artikelnya. Kalau Inggris kan cuman Hmm. cuman satu kan. Ya. Jadi, Hmm. kalau di Jerman ada cowok, cewek, dan netral. Jadi barang, Oh. misalkan satu buku Hmm. itu buku itu netral, Netral. das Buch Ah, gitu-gitu. ah. Jadi Iya iya hal-hal iya. yang artikel-artikelnya yang perlu kita ingat
Nah itu susah Hmm. sih. Oke. Tapi Cuma udah bisa, semua bisa dipelajari. ya, udah bisa nih dok. Berarti udah aman ya? Aman sih. Jadi kalau ujian pertama itu mengenai pasien komunikasi, atau Hmm. communication with patient, itu Hmm. mengenai bahasa Jerman dan bagaimana Hmm. kita menulis rekam medis, bagaimana kita berkomunikasi Hmm. dengan teman-teman dokter lain seperti itu. Oh, jadi makanya ada tes dulu. Tes pertama baru boleh ada apa ya, izin praktik karena itu ya dok. Karena harus bisa bahasa Karena bahasa harus Jermannya bisa dulu. mengerti bahasa bahasa Komunikasinya dulu ya. pasien, ya, Heeh. bahasa pasien, bahasa Jerman, Hmm. penyakitnya dengan bahasa awam. Ya. Terus kita harus translate ke bahasa Latin ya. Latin kita udah pasti udah belajar dari seluruh dunia sama sih kalau bahasa Latin. Oke. Iya, iya. Nah, dok, kalau misalnya selain aktivitas dokter nih selama jadi dokter, terus pendidikan, itu suka ada hobi-hobi tertentu gitu nggak sih, dok? Ya olahraga, baca seperti itu. Oke, Sekarang iya, udah iya. waktu kayaknya kalau hobi dan lain-lain ya paling weekend uh, Hmm, nonton apa serial dan lain-lain. Kalau eh, kalau yang lain-lain paling olahraga aja sih hobinya olahraga. yang Oke, bisa kerjalanin. iya. Nah, dok, kalau misalnya di Jerman sendiri nih, COVID-19 itu sekarang kayak gimana sih, dok? Apakah udah pada normal atau gimana nih? Jadi dari April itu Mm-mm. udah hampir rata flat nggak. Jadi satu dua kasus. Mm-mm. Cuman sejak musim gugur atau Mm-mm. herbs Mm-mm. itu angka COVID juga naik karena Mm-mm. banyak liburan summer ya. Orang-orang di Jerman pergi juga ke Mm-mm. Italia, ke Perancis. Eh, itu mulai naik sekarang kasusnya tapi masih Mm-mm. terkendali. Jadi Mm. kasusnya per hari itu 1.500 sampai 2.300 Oke. kemarin per hari. Cuman Mm-mm. angka kematiannya sangat rendah, Mm-mm. hampir hampir hanya 10 orang. Hampir Ah, kematiannya tidak itu ada, total. iya total. Wow. Totalnya enggak, maksudnya 10 orang ini dalam jangka Oh, waktu per hari. enggak per hari dari eh, Yang musim setelah Agustus udah sampai mulai naik sekarang. lagi ya? Oh, Sampai sekarang. Yang sekarang angka mm, kematiannya rendah karena banyak mm, terjadi pada anak-anak dan usia muda. Jadi saya juga praktek di rumah sakit, saya nggak lihat mm, kasus ICU apapun dengan mm, COVID sih, jujur. Terus kemudian ada laporan dari RKI itu mm, CDC-nya Jerman, ya. hanya 1% Mm, ICU di Jerman yang menangani mm. kasus COVID gitu. Oke. Jadi Wow, berarti sudah sangat terkendali sih. ya Cuman, terkendali ya apa? cuman ya sekarang kan negara tetangga lainnya kan lagi Mm, parah ya. ya. Perancis itu satu hari 17.000 Wow. infeksi satu hari. Mm, Nah, mm, karena tetangga-tetangga itu zona merah, jadi kalau kita mm, mau bepergian ke zona merah, mm, wajib karantina ketika kita kembali dan wajib PCR test. Nah, kebetulan saya tinggal di mm, Bayern. mm, Ya kalau tahu Bayern Munchen dan ya. lain-lain, Heeh. ya itu ada program di sini gratis. Cuman kalau memang Mm, dengan sengaja kita pergi bepergian dan mm, bukan ada urusan apa-apa itu harus mm. bayar. Jadi Oke. selama ini sih masih masih gratis sih. Jadi kalau misalnya PCR test itu kalau di sana gratis kalau misalnya emang keluar dari negaranya itu karena Iya, ada keperluan ya. ya, Bukannya kemudian jika disengaja ada cuma pengen simptom, jika ada jalan-jalan. simptom juga gratis sih. Tapi Oke. Jerman beda-beda. Kalau di Berlin itu ada keputusannya sendiri, di Bayern beda lagi, di Hmm, Turingen beda lagi. Jadi setiap ya, negara bagian atau federal itu memiliki keputusan masing-masing. kebijakannya masing-masing. Kebetulan di sini yang tempat saya tinggal itu gratis semua. Hmm, oke. Nah, ini dari Sandian Scott Mahaputra, di sana masyarakatnya patuh banget ya, Dok? Di sana tuh Hmm, pada patuh gitu nggak sih, Dok? Rata-rata sih kebanyakan orang Jerman adalah taat pada peraturan, tapi pasti ada Ya. oknum-oknum yang masih bandel dan Hmm. lain-lain gitu. Dan kemudian di Jerman juga banyak refugees kan, di mana tingkat pendidikannya rendah. Cuman Hmm. itu bagusnya saya belajar juga sih dari Hmm. ini orang-orang sini. Jadi mereka berusaha mengedukasi meskipun susah.
Terus kemudian bagusnya di sini saya lihatnya kontak tracing. Kontak tracingnya sangat jago. Saya sempat kerja di pemerintahan Bayern, membantu sedikit waktu itu pas awal COVID. Jadi saya benar-benar lihat bagaimana memang nggak seketat Singapura atau China ya. China itu kita sampai dikasih gelang, alarm ketika kita karantina nggak bisa keluar rumah. Kalau kita jalan aja ke pintu, polisi datang. Nah, Kayak tahanan rumahan gitu ya dok berarti ya kalau di benar. sini. Cuma kalau di Jerman enggak, di sini ada hak asasi manusia. Cuman otomatis orangnya sangat disiplin. Jadi kalau dia tahu dia sakit, dia di rumah gitu. Bahkan tidak boleh keluar ke supermarket gitu. Jadi kalau dia sakit dia bakal hanya di rumah. Jadi tetangga yang beli buah, tetangga yang jadi kita boleh minta tolong tetangga dan lain-lain kayak gitu. Wow, keren. Beda ya, agak sedikit berbeda sama di Indonesia ya dok. Nah ya makanya sayang juga ya di Indonesia kenapa sampai banyak rekan-rekan dan teman-teman keluarga ada juga kenalan saya yang harus meninggal karena COVID. Itu sedikit menyedihkan sih. Dan apalagi garda utama yaitu dokter-dokter kenapa harus sampai dikorbankan gitu. Nah itu agak sedih sih benar. Di sini nggak ada yang meninggal dokter di sini. Oh iya. Nggak ada. Di sini kami dites terus sampai capek dites PCR tes gratis dan wajib. Nah sekarang itu dokternya enggak. Sekarang dokternya enggak karena semua pasien yang masuk UGD atau masuk ke rumah sakit dites gratis. Jadi sebelum masuk ke rumah sakit sebelum masuk dia baru daftar, udah baru masuk itu dites dulu PCR. Kalau dia positif baru nggak diisolasi. Oh, kalau dia negatif, sorry. Kalau dia negatif baru dilanjutkan treatment ke ruangan normal dan kita bisa normal juga. Kalau dia positif baru kita pakai semua. Berarti kalau misalnya di sana juga maksudnya normal nggak pakai masker atau mungkin masker masih pakai ya dok? APD masker gitu nggak ya? Cuman nggak pakai APD enggak ya? APD gitu kalau dia sudah kan hasilnya cepat ya di sini ya. Hasil PCR-nya dalam waktu jam atau dalam hitungan menit. Ada juga yang hitungan menit. Cuma rata-rata hitungan jam. Jadi selama itu sih kita kalau pasien yang darurat oke. Kalau pakai masker pasti. Cuma pakai APD kita ketika pasien udah pasti positif. Oke, iya. Nah, dok, aku mau ngobrolin tentang ini nih, let's share. Itu tuh apa sih dok? Mungkin banyak sahabat dia yang belum tahu. Aku juga baru denger nih. Let's share itu yayasan non-profit yang saya dan rekan saya dirikan sejak tahun 2015 yang membantu anak-anak yang lahir cacat bawaan yang belum memiliki dana kesehatan untuk mendapatkan comprehensive treatment serta operasi sampai dia dari datang sampai dia kembali pulang. Itu kita yang kalau dia nggak ada jaminan kesehatan kan pastinya nggak ada uang darurat. Nah itulah fungsinya Let's Share untuk membantu dalam keadaan darurat. Nah namun Let's Share juga berkontribusi jika terjadi bencana-bencana sosial termasuk COVID-19. Oke. Berarti sekarang ada ini juga ya, donasi-donasi untuk APD mungkin selama benar. Bisa dicek @letshare.hc atau di Instagramnya ya benar @letshare.hc atau www sebentar saya agak lupa kalau shareindonesia. Sebentar ya .or.id. Jadi kalau ada teman-teman ya, jadi kita ada bagi sembako, ada bagi APD. Teman-teman mau berkontribusi bisa langsung berdonasi dan lihat kegiatan kami di @letshare.hc. Oke. Nah dok, kalau ini itu ada di Indonesia aja atau ada di luar negeri juga? Karena kan udah kerja sama UNICEF juga kan? Ya, kebetulan sama UNICEF Indonesia juga di Indonesia. Belum sih, kalau sampai ke sini sebentar, pelan-pelan. Mungkin ya, kalau donatur ada beberapa kapan lalu dari Jerman gitu.
Cuman Oke. kalau mendirikan di sini itu lebih ribet lagi dibandingkan di Mm-mm. Indonesia. Jadi Mm-mm. kita cuman bisa paling mereka jadi donatur. Mereka Ya. bertanya apa ini dan Mm. lain-lain. Jadi mereka jadi Mm-mm. donatur. Salah satu donatur Let's Share Ya. beberapa dari Jerman. Ya, ya, wow. Aku juga udah liatin Instagramnya dan emang menurut aku apa ya baik banget gitu loh dokter dan teman-teman dokter mau apa ya punya hati apa ya kemanusiaan gitu loh untuk Ya, orang-orang yang emang mungkin kurang penting mampu sekarang karena banyak. anak-anak muda untuk Mm, bisa berkontribusi buat negara kita. Ya, ya, saya kebetulan di sini, tapi saya juga tetap mau berkontribusi buat benar. Indonesia. Dan yang penting Mm, di kala COVID ini sebetulnya nggak boleh egois. Gimana ya. kita saling membantu, bisa keluar dari pandemi ini meskipun waktunya belum tahu kapan. Cuman ya kita harus bisa dealing dengan Mm, pandemi ini. iya, Gitu. iya, benar. Nah, Dok, kalau menurut Dokter Bella sendiri nih, tanggapan Dokter Bella dengan COVID nih gimana sih yang Hmm, saat ini terjadi? Ya, COVID ini tidak bisa diremehkan sih. Ya. Memang ada yang tidak ada gejala, Hmm. ada yang juga dengan gejala mendadak berat gitu. Ada yang hampir kasus di sini sih emang anak Hmm. muda dan bayi itu tidak ada Hmm. yang meninggal ketika COVID. Cuman di negara-negara yang berkembang seperti negara kita itu Hmm. masih terdengar dan masih banyak yang masih meninggal gitu. Hmm. Jadi kalau saya bilang ini adalah salah satu penyakit yang serius, meskipun terlihat terlihat santai ya, cuman Eh, pilek gitu. eh, Masalahnya apakah kita mau menjadi salah satu dari hmm. orang yang sesak yang di Yang ya ICU benar. gitu. Nah, kalau saya pribadi sih saya Hmm. tetap berusaha berhati-hati karena saya nggak mau menjadi salah satu orang karena saya nggak tahu tubuh saya ini bisa nggak bertahan dengan COVID ini. Ada yang Ya. bisa bertahan, ada yang Hmm. mendadak sesak nafas, ada yang mendadak ke ICU. Jadi Eh, saya nggak mau maksudnya kayak menyepelekan gitu ya dok. menyepelekan dan oh nggak Ya. apa-apa lah. Ya emang Eh, terlihat sepele dan banyak yang bilang mana itu COVID? Ya pasti kita nggak bisa lihat virus. Kita hmm. harus dengan mikroskop baru bisa lihat virus. Eh, Kalau kita bisa lihat semua penyakit seperti lihat teman kita ya kita pasti hmm. menghindari. Hmm. Masalahnya virus dan bakteri tidak terlihat oleh kasat mata itu. Iya benar. Apalagi kan kalau di Indonesia juga PCR test dan lain-lain trackingnya juga masih kurang cepat ya dok. Benar. Itu kayaknya Iya. kekuatan itu adalah tracing test Heeh. dan Heeh. bagaimana kita mengedukasi orang-orang untuk melakukan yang 3M ya kalau di Indonesia. Ya, Ya ya, seperti itu. Itu memakai masih masker, menjaga jarak, dan juga tracking itu sangat penting karena hmm, aduh ternyata ribet banget. Jadi tracking ini hmm, sangat penting untuk bisa hmm, menekan laju COVID-19 penyebarannya. iya, Seperti itu. heeh. Apa mungkin kalau di Jerman juga mungkin nggak sebesar Indonesia juga kali ya dok makan dan penduduknya nggak sepadat Indonesia makanya tracingnya bisa cepat juga ya. Pertama, tracing emang ada tim tracing sendiri. Jadi di Heeh. sini ada badan kesehatannya. Emang Mm-mm. mereka rekrut orang-orang khusus tracing. Jadi Ah, kita belajar nih dari iya. Taiwan, Singapura, South Heeh. Korea. Itu Hmm. mereka sudah sangat berpengalaman terhadap Hmm. SARS dan Hmm. COVID ya seperti MERS, COVID. Hmm. Jadi kita belajar dari mereka. Hmm. Ya, negara barat pun belum pernah ini terjadi kayak gini kan. Jadi kita belajar dari mereka, kita lakukan juga benar-benar harus kuat tracing. Hmm. Nah, banyak juga yang memberikan data palsu. Sekarang di Jerman Hmm. ada kalau Anda memberikan data palsu di restoran. Jadi Hmm. kalau kita makan kan pasti harus isi data ya Iya. di restoran. Jadi kalau banyak yang ngasih data palsu sehingga tidak bisa tertracing. Itu ada Hmm. juga di sini Hmm. orang-orang yang nakal gitu. Nah, Hmm. itu sekarang ada hukumannya yaitu harus bayar berapa euro gitu. 500 Oh, euro oke. dan lain-lain. Iya, Kalau nggak iya. masker gede sih. Hmm. Waktu dulu Hmm. awal-awal corona kalau kita nggak Hmm. pakai masker bisa ratusan ribu, ratusan euro. Wow. Lumayan. Jadi emang bener-bener dan sekarang untungnya orang udah pakai masker juga udah kayak keseharian sendiri ya dok. Ya benar. Kayak Justru kewajiban, kayak udah aneh kebiasaan. kalau nggak pakai masker Heeh. kan sekarang. Iya, aku pernah tuh dok kayak lagi pengen keluar rumah terus kayak ada yang kurang.
terus pas ngaca, oh iya belum pakai masker, akhirnya masuk lagi karena ngerasa ada yang kurang saking Benar. kebiasaannya pakai Ya. masker. Meskipun ya agak mengganggu, apalagi Mm-mm. di Indonesia iklimnya panas dan Ya. lembab ya. Cuman Mm-mm. kita nggak ada pilihan lain, mau terinfeksi atau mau menginfeksi orang atau dengan masker itu lebih aman. Dan Lebih masker aman. kalau bisa gunakan yang dengan standar yang benar. Ya. Jadi jangan terlalu tipis juga. Jadi harus Mm-mm. benar-benar sesuai standar dan memang bisa memfilter keluar masuknya udara. Udara. Oke, iya nih dok. Nah terus abis itu, ini kan mungkin di Indonesia juga banyak orang tes PCR dan juga rapid kan kalau di Indonesia masih bayar ya dok. Dan PCR itu bisa dibilang cukup mahal, apalagi untuk masyarakat Indonesia banyak yang tidak memiliki budget untuk itu kan dok, Benar. Nah ya itu. kan? Ya itu yang sangat disedihkan ya dok. Dan sedihnya jadi bisnis. Jadinya Ya, gimana orang mau. Jadi buat yang nggak bisa tes PCR, jaga mm, diri. Kalau emang punya mm, simptom, isolasi diri. mm, Atau punya gejala, baiknya isolasi diri, banyakin ya, vitamin, buah-buahan, sayuran, gaya hidup ya, sehat. benar. eh, ya seperti itu dulu terpaksa. Mm, Tapi kalau udah punya gejala, lebih baik di rumah. Nah, saya mau oke. tanya lagi nih, kalau di Indonesia kalau kita ada gejala 14 Mm-mm. hari itu boleh libur kerja. Aku kurang tahu, tapi kayaknya sih boleh ya dok. Nah, ya, kalau boleh bagus sih Kayaknya daripada sih dia boleh menular. ya. Karena di Jakarta juga, di Indonesia sendiri juga masih WFH sih dok kebanyakan. Mm-mm. Masih Ah, work from home. Jadi masih, apalagi sekarang kalau di Jakarta lagi PSBB lagi dok. iya Jadi saya dengar semi sih lockdown PSBB lagi. yang itu emang beneran. Iya beneran dok. Jadi sekarang kayak tempat-tempat makan itu udah belum boleh dine-in lagi. Oke oke. Ya Ya bagus. jadi Cuman kembali lagi ke tetap kitanya harus harus ya. disiplin lagi. Iya benar. Nah dok Susah kok nih. iya susah. Kalau misalnya kayak aku nggak punya gejala, misal aku ngerasa sehat misalnya ya, atau Mhm. ada orang lain yang ngerasa sehat, terus aku nggak punya gejala dan aku nggak tes PCR atau rapid itu gimana tuh dok menurut dokter? Menurut saya tetap kita menganggap diri kita Mm-mm. terinfeksi. Saya merasa tetap seperti itu dan tetap baik saya nggak terinfeksi, kita harus tetap memikirkan bahwa orang lain mungkin Ya, terinfeksi. Jadi lebih baik oke. tetap gunakan Heeh. masker, jaga jarak. Kalau di sini 1,5 meter, kalau di Indonesia Mm-mm. mungkin 1 meter ya. Yang kalau bisa jaga jarak karena dengan jaga jarak kita juga mengurangi resiko penularannya. Jadi jangan Iya. peluk-pelukan, agak susah sih Oh. ya, jangan cium tangan dan Ya. lain-lain. Sekarang benar-benar jaga jarak, boleh Mm-mm. ngobrol, boleh bertemu orang, cuma dengan masker Benar. yang benar dan jaga jarak. Dan Iya, yang iya, paling penting benar. ya tetapkan itu 3M. Cuci Mm-mm. tangan secara teratur, Memakai gunakan masker. masker. Iya, seperti Nah, itu. iya. Dokter, BTW ini ada Patriawan Munaf nih, mantan Minecraft Indonesia. Boleh disapa dulu nih, Dok. Halo Ah, Patriawan. halo Pak Triawan. Oke. Terima Iya, tapi kasih emang sudah lihat iya. kami dan live hari Mm-mm. ini. Iya. Tapi emang bener ya, Dok, kalau misalnya itu yang menjaga jarak dan lain-lain itu emang paling membantu ya Ya, cuman dalam seperti itu. gerakan Dan saya tetap preventif. memikirkan baik Mm-mm. teman, baik siapapun, tetap aja Iya. berpikir mungkin saya atau teman saya Mm. memiliki Mm-mm. COVID, di mana kami Nah, tidak ada gejala. Jadi kita benar. akan waspada dan hati-hati. Emang, tapi nggak Mm-mm. perlu lebay dan lain-lain sih. Kita tetap Mm-mm. menghormati orang lain, tapi Mm-mm. please respect karena ini lagi COVID. Tinggal bilang aja Iya. ke teman, sorry ya, gue Kan. harus jaga jarak karena Iya. masih di dalam musim pandemi seperti itu. Iya. Dan emang seharusnya udah saling mengerti satu sama lain gak sih dok? Karena Ya, kan emang udah seperti itu banyak sih. awareness-nya juga ditingkatin untuk ngejaga jarak, pakai masker dan Benar. lain-lain juga kan. Dan hopefully bisa segera Ya, berakhir. Dan dari ya, susah juga sih mau berakhir kalau saya bilang, dari ya, proses vaksin sendiri agak ya, lama. ya. Kemudian proses pengeluaran vaksin dan tidak Mm-mm. semua orang juga bisa divaksin seperti itu. Ah, iya, ini tadi udah ada yang nanya juga nih dari Sandi Underscore Mahaputra. Dok, di Jerman gimana soal pengembangan vaksin COVID-19? Ya, vaksin Ya, kalau di... COVID-19 di Jerman Mm-mm.
terutama di Eropa ya. Jadi kita Jerman kan di EU itu ada 2 perusahaan yang sudah tahap ketiga pengujian. Jadi ada 1 mungkin akhir tahun, cuman dia bilang lebih amannya kita bilang tahun depan. Namanya CureVac and Biotech. Ada 2 company ini di Jerman yang sudah tahap 3 pengujian. Kalau Jerman tidak mau menjadi yang tercepat, tapi mau menjadi yang paling terandalkan, yang paling bisa diandalkan dan aman. Nah itulah orang Jerman. Jadi dia nggak mau itu yang ngasal cepet doang gitu ya. Bisa ya kayak sorry to say seperti di USA dia bilang ya kita akan cepat dan lain-lain, seperti di Rusia juga itu, tapi kalau di sini sangat memperhatikan keselamatan dan sangat memperhatikan apalagi itu mengenai manusia ya. Jadi bisa ada samping dan lain-lain, mereka kepengen banget aman, baru mereka akan sebarkan pertama di Eropa. Kemudian di WHO. Jadi tes pertama PCR itu ditemukan oleh profesor di Charité Berlin sebenarnya. Nah dia menemukan cara menemukan corona ini. Kemudian mereka memberikan info ke WHO. Dari WHO disebarkan ke seluruh dunia. Seperti itu prosesnya. Jadi prosesnya akan sangat panjang. Iya, apalagi sampai nyampe ke Indonesia juga ya kalau dari Jerman. Iya, dan ya seperti itu prosesnya panjang. Cuman ya kita yang penting itu yang tadi saya bilang jaga jarak, masker, 3M. Iya, cuci tangan. Itu dulu dan gaya hidup sehat, jaga higienis, cuci tangan selalu, makan yang bergizi, buah-buahan, sayuran dan vitamin. Itu dulu sih. Benar. Ini katanya Pak Triawan, kita harus menganggap diri kita ini OTG. Kalau semua orang bisa bersikap seperti itu, penularan akan menurun. Iya benar sih. Benar, itu yang kita bicarakan juga. Jadi kita selalu anggap bahwa diri kita maupun teman-teman itu ada corona. OTG. Gitu. Iya. Biar OTG, ya, orang tanpa gejala ya di Indonesia. Tanpa gejala. Iya. Benar. Jadi kita lebih aware benar-benar. Oke. Tapi Dok kan kalau ya, apalagi kan kalau di Indonesia ya Dok, mungkin ada orang-orang yang kurang mampu untuk hidup, untuk makan aja susah gitu ya. Ada beberapa orang yang seperti itu. Apalagi di kondisi kayak gini kan Dok. Jadi mungkin banyak yang menyepelekan juga gitu loh Dok. Ya, kayak lebih memilih untuk makan daripada membeli masker. Gitu. Iya, itu pentingnya juga dari akan ada bantuan sosial juga dari pemerintahan. Itu pentingnya juga pemerintahan di kala COVID ini sangat terlihat sistem kesehatan dan sistem pendistribusian untuk kesejahteraan rakyat dari negara masing-masing. Seperti itu ya, kami dari Let's Share juga berusaha untuk meringankan beban masyarakat, tapi tentunya kami tidak bisa sendirian ya. Kita diperlukan yang orang-orang lain, terutama dari pemerintah, untuk dapat benar-benar menjangkau masyarakat yang kurang mampu, untuk bisa mengerti dan mengedukasi dan memberikan mereka sampai bisa makan gitu. Benar. Mungkin masker, ada pembagian masker atau gimana ya di sana ya? Ada, tapi mungkin kurang merata. Apalagi kan sekarang masker itu nggak boleh dipakai lama-lama juga kan Dok, maksimal 4 jam. Benar, 4 jam kan. Iya, benar-benar. Nah Dok, tapi berarti kalau misalnya dari masyarakat dan juga petugas kesehatan atau tenaga kesehatan, lembaga kesehatan itu mau kerjasama, sebenarnya bisa ya Dok untuk menurunkan angka ini? Sebenarnya ya, harusnya bisa ya. Cuma ya pertama kembali lagi sistem tracing kita belum kuat, itu sangat disayangkan. Dan kembali lagi angka kedisiplinan masyarakat kita masih rendah. Oke, iya. Banyak masyarakat ya. Masih banyak di sini juga, di negara yang kita anggap negara orang pintar dan negara maju, masih ada segelintir orang yang masih percaya bahwa COVID itu hoax. Saya masih bingung. Ya, jadi orang negara kayak Jerman aja ada ya? Ada gitu, kadang-kadang bingung. Halo, di Berlin itu salah satunya, saya bukan mau jelekin kota dan lain-lain, di Berlin itu orang-orangnya itu bukan kayak orang Jerman pada umumnya, jadi mereka sembarangan. Jadi sekarang angka tertinggi di Jerman di Berlin.
Padahal Oh, dulu angka terendah itu di Berlin itu, salah satu yang rendah angka sekarang per. jadi yang tertinggi. Jadi sekarang dia karena orangnya cuek, bodoh amat sama Mm, peraturan, mm, itu kembali lagi disiplin di sini sangat penting. Kedua, mm, baru pemerintahan, pemerintah. gimana dia bisa tracing, kontak tracing ini pasiennya dan lain-lain itu penting juga. Tapi Iya. kembali lagi ke diri kita masing-masing. Oke, iya nih. Oh ya nih dok, ada yang nanya lagi nih dari Kang Dot Syahid. Dok, Jerman dulu pusatnya COVID Eropa, sekarang sudah bisa terkendali. Apa rahasianya? Apa yang Ah, bisa ditiru eh, di Indonesia? nah, pusat COVID bukan di Jerman, pertama Italia, Italia? Heeh. benar. Dulu emang tinggi, Itali dan Spanyol, Jerman, Mm-mm. Prancis waktu bulan Ya, Januari, Februari, Maret April. itu luar biasa. Ah, April sudah membaik di ah, Eropa mm-mm, karena kita stop penerbangan internasional dan lain-lain juga. mm-mm. Eh, nah, di Jerman April, Mei, Juni itu nol, hampir flat itu kurva. Sekarang mulai naik lagi. Cuman nggak Iya, separah Prancis, iya. Spanyol, Mm-mm, dan Itali. Jadi di mm-mm. Jerman masih terkendali. Nah, kenapa Iya. rahasianya itu yang tadi saya bilang tadi, Tracing. kedisiplinan masyarakat, kedua kontak tracing, itu Mm-mm, sangat penting, itu jantungnya banget sih. Dan mm-mm. kedisiplinan masyarakat bahwa merasa, oh Oke. kalau saya ada simptom atau tidak ada simptom, saya tetap harus jaga Mm, jarak. jaga Kalau ada jarak. simptom, saya ada di rumah dan di sini. Nah, itu Mm-mm, juga bantuan sosialnya juga jalan. mm, iya. Jadi emang nggak bisa merata sih, masih jadi Jerman itu dulu utang negaranya nol, nol, Ah, nol. oh, Karena iya. corona ini Heeh. dia harus hutang dengan Oh, berat hati mm-mm. mendeklarasikan bertahun-tahun kita hampir tidak ada hutang negara kita, Ah, kata Kementerian Jerman, Kementerian iya. Keuangan. Dua Tapi keuangan. dengan berat hati kami harus hutang, Jerman harus meminta hutang dan Heeh. lain-lain untuk membantu EU. Kedua, untuk membantu masyarakat Jerman yang terkena pandemi COVID. Seperti turismus, banyak Iya. banget yang tidak bisa buka kan karena kemarin Mm-mm. lockdown. Dan Bener-bener. Jerman menghindari, makanya sangat Mm. ketat kenapa menghindari lockdown kedua, karena selain Mm. membunuh ekonomi, itu Ekonomi. juga akan membunuh semuanya, semua sektor. Iya. Ini mereka Iya, sangat iya. bilang, Jadi kami, turunannya gitu ya, Dok? ya, kami sangat menghargai kesehatan, jadi please tolong disiplin. Kita menghindari lockdown kedua, kata Iya. Jerman. Karena udah berat nih kalau Udah lockdown bener. kembali. Di Perancis sudah lockdown, sebagian udah Ah. lockdown lagi. Perancis Selatan sama Paris Mm. kemarin saya dengar. Mm. Karena angkanya luar biasa tinggi. Oh, kayak 17.000 17.000 per hari. per hari. Di Wow. Madrid juga tutup, udah mulai lockdown, setengah lockdown. Jadi di Iya, iya. Jerman masih dijaga banget. Mm. Please, semua masyarakat Betul. disiplin karena kita Mm-mm. tidak mau lockdown berikutnya gitu. Dan Benar. karena setiap kali lockdown pemerintah tuh akan kasih duit gede-gedean gitu. Ah, Ratusan ribu, ada tergantung perusahaannya, ratusan betul. euro sampai. Jadi ya pemerintah Oke. juga berat ya pastinya ya. Kalau untuk Iya. yang bukan company yang besar, Mm. cuman ratusan euro gitu. Cuman Iya. ya cukup membantu udah ya Cukup untuk membantu. hidup. Iya. Untuk ukuran negara Jerman aja yang sudah maju bisa sampai harus menghutang ya, Dok, Iya, karena COVID selama ini ini Jerman emang. utangnya nol. Itu saya Iya, kaget. makanya. Wow. Iya, 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 iya. Iya, Wow, ketika dia deklarasikan hutang negaranya, mm, aduh, hah? saya sedih gitu menterinya. Sedih. Iya, iya. Saya dengan berat hati dia bilang Hah, kita ngutang, dan harus hutang. Jerman harus bantu negara-negara lain di Iya. EU. Heeh. EU Aku tadi juga lihat di highlightnya dokter ngebantu Prancis Selatan ya, yang deket ya Jerman tuh apa sih? membantu Prancis Iya, untuk Prancis. urusan corona juga. Jadi kita Hmm. juga pas bulan Maret itu banyak banget pasien Prancis. Jadi Iya. Ah. kita ada bawa pakai helikopter Heeh. dari Prancis ke sini karena overload rumah sakit di Prancis Oh, seperti itu. oke. Cuman gratis Iya. semua, Jerman yang bayar. Iya. Jadi kalau Iya. di EU itu mereka solidaritasnya tinggi, Solid. Oh, jadi saling membantu sama satu sama satu lain. sama lain. Oke. Mm-mm. Nah, Dok,
yang mau aku jadiin pertanyaan adalah ini kan sempat udah landai ya, udah bisa dibilang hampir normal lah di flat lah ya di Uni Eropa. Terus ketika ini kan sekarang udah ada jilid keduanya ya, udah Iya, naik lagi nih. Itu kenapa sih dok bisa kayak gitu? ya karena kemarin summer kan, summer Hmm. orang nggak tinggal di rumah, udah flat, kita boleh buka Hmm. border. Jadi EU kemarin buka border, liburan Ah, summer boleh kemana aja. Jadi banyak orang oke. ke Spain, itu ada Mm-mm. Pulau Mallorca namanya, bagus banget. Mm. Mm-mm. Terus ke Itali, ke Spain, ke Prancis gitu. Jadi Heeh. kan orang dari mana-mana kembali ke Jerman. Nah, Oke. itu Tanpa mulailah. sadar mungkin membawa virus ya. Ya, benar. Nah, dulu kita belum mikir, oh gini-gini. Ketika sudah mulai zona merah, Hmm. saya bulan lalu ke Prancis sebentar, hanya 4 jam. Hmm. Iya. Kembali ke Jerman wajib PCR, wajib Hmm. karantina sampai Hmm. hasilnya keluar. Untungnya hasil PCR-nya keluar cepat. Jadi kalau Hmm. sekarang peraturan baru nih, kalau Anda Hmm. masih nekat ke daerah merah di EU Hmm. maupun di dalam Jerman, ada Berlin tuh Hmm. zona merah sekarang. Ah. Jadi Anda tetap harus pulang ke tempat Anda di mana Anda berada, Mm-mm. tetap harus karantina. Sekarang 5 hari. Ah, Sekarang lima oke. hari dari hasil tes keluar. Dulu kan bulan lalu kan untungnya, jadi tesnya Heeh. udah keluar, saya boleh Ya, keluar. Kalau boleh tesnya keluar. negatif, saya boleh keluar. Sekarang Ah, enggak. harus Meskipun ada tes negatif, karantinanya lagi. harus tetap karantina 5 hari. Gitu. Karena ada masa inkubasi juga ya, Dok? Benar, setelah dilihat-lihat ada masa inkubasi dan nggak semuanya menunjukkan gejala langsung dari dia datang. Ah, Jadi itu iya. mungkin Mm-mm. diperbaiki lagi seperti itu. Mm-mm. Inkubasinya sih yang saling infeksius dari hari pertama Mm. sampai hari ke-10 sebetulnya. Cuman main aman Mm. aja karena banyak orang nggak tahu kapan saya dapat gejala, jadi kita main Mm. aman 14 hari. Iya, iya. Oke. Ini katanya Pak Triawan, pewawancaranya smart dan paham, yang diwawancarai orangnya berkualitas. Iya, ini aku berkesempatan untuk ngewawancarain Dokter Bella, senang banget hari ini. Makasih Pak Triawan. Terima kasih Pak Triawan. Oke. Nah, Dok, kalau misalnya peran keluarga kan juga penting ya, Dok, untuk apa ya, untuk ngasih informasi mungkin ke anak-anaknya dan juga menjaga dari sekitar kita kan. Iya nggak sih, Orang Dok? tua, peran orang Ya, tua. orang tua atau keluarga gitu. Sangat penting karena anak kecil, terutama anak-anak sekolah. Oh ya, di sini sekolah sudah buka. Itu juga menjadi salah satu kenapa mulai naik lagi. Iya. Nah, tapi itulah peran orang tua di sini Hmm. untuk bisa memberitahu anak. Padahal anak kecil kan nggak ngerti apa itu virus, apa itu Mm. bakteri. Kita harus bisa Mm. eh, menyampaikan dengan bahasa yang enak seperti Mm. anak-anak. Bisa di sini ada kartunnya juga, apa itu Ah, corona gitu untuk anak-anak. iya. Jadi di sini anak-anak juga aware jadinya sekarang. Terus dia nggak mau deket-deket, nggak mau cium, terus semua pakai masker. Anak kecil-kecil lucu sekali. Terus mereka Mm. bilang jangan deket-deket kayak gitu. Mereka Oh, bilang, jadi kayak udah ngerti juga ya mereka tuh. ya kata mama ini bahaya, lucu banget. Jadi Iya. dan itu pentingnya orang tua untuk ngasih Mm. tahu dengan metode anak apa itu Ah, corona, pakai ah, kartun atau pakai alat raga yang lain iya. tanpa menakut-nakuti, hanya memberitahu wah ini bahaya loh nak gitu, jangan Mm. menakut-nakuti kayak hantu dan lain-lain Iya, iya, takut. iya. Jadinya cuma takut doang, tapi nggak tahu cara cegahnya dan Iya, jadi lain-lain ya, mereka Dok. bilang ini bisa bisa nanti sesak nafas, Ah, batuk-batuk, mencret dan lain-lain. Emang dengan bahasa yang mudah dan iya. dimengerti anak. Dia Mm. nggak ngerti itu apa itu virus, apa bedanya virus Iya. sama bakteri. Itu orang awam pun nggak Heeh. ngerti. Iya, Apalagi ada anak beberapa kecil. yang benar benar benar. Iya, jadi dengan bahasa yang anak-anak banget lah ya gitu ya, Dok. Iya, bahasa yang mudah dimengerti, mungkin pakai Oke. ilustrasi, pakai Heeh. kartun, seperti itu. Tanpa Oke. menakut-nakuti, Ya, tapi memberikan edukasi. memberikan edukasi. Oke. Nah, dokter sebelumnya ini boleh disapa nih sahabat Rimel lagi nonton udah ada 235 orang nih sekarang yang nonton. Wow. Terima kasih Oke. semuanya sudah nonton. Iya. Nah, Dok, kalau misalnya kayak itu kan anak-anak kecil berarti udah mulai keluar rumah dan udah bersekolah ya kalau di Jerman. Dan di Ya. Indonesia kan masih ada orang-orang yang harus kerja dari kantor ya.
Tetap harus ada yang datang ke kantor, beberapa industri lah, beberapa sektor. Nah, ketika masuk ke rumah itu gimana sih dok, protokolnya mungkin supaya tetap aman dari bahaya-bahaya yang ada? Ya, ya sebenarnya bukan protokol sih, tapi ya lebih baik seperti ini ya. Jadi ketika datang ke rumah lepas sepatu, kemudian jangan misalkan ketemu anak, ketemu istri, jangan dicium dulu, jangan berpelukan dulu. Terus lebih baik mandi terlebih dahulu, lepas sandal di luar, kemudian buka semua pakaian, taruh, jangan sembarangan, langsung kalau bisa di dalam mesin cuci atau di tempat laundry, tapi jangan dipegang. Kemudian langsung mandi. Ketika setelah mandi rapi, semua bersih, barulah boleh makan, menyapa anak-anak, mencium istri dan lain-lain. Jadi lebih baik jangan berkontak dengan secara erat ketika kita dari luar rumah, karena itu bisa saja kita ada tanpa corona. sadar. Meskipun nggak ada corona, mungkin ada virus-virus dan bakteri yang ikut. Benar-benar. Ya mungkin yang kita pikirin kayak terhindar dari corona, tapi tanpa sadar ternyata membawa virus lainnya juga ya dok. Ya benar. Jadi banyak virus yang lain juga kan. Jadi lebih baik seperti itu, cuci tangan, terus hindari kontak terlebih dahulu ketika masuk ke dalam rumah. Oke. Nah dok, kalau misalnya untuk ibu-ibu atau mungkin anak-anak juga kayak seumuran aku, ketika lagi berada di rumah kan jadi sering belanja online ya dok. Ya kan, jadi karena emang nggak boleh keluar rumah, jadi kita ya udah dapatnya dari paketan gitu. Ada nggak sih dok protokol yang harus kita lakuin kalau misalnya nerima ada paket gitu? Apakah harus Sejauh yang saya dulu tahu, dan lain-lain? WHO sendiri menyatakan bahwa tidak bisa penyebarannya tidak sejauh ini tidak terbukti melalui paket. Tapi saya sendiri pengalaman pribadi jika ada dari paket, pertama menerima paket harus pakai masker. Jadi petugas DHL, JNE atau kita kan pasti buka pintu tuh. Pertama kali pakai masker, kedua jaga jarak, ketiga buka ini kan kita pegang ya itu semua ya, buka bagian luarnya, kemudian cuci tangan, baru buka bagian dalamnya. Oke. Iya, jadi meskipun tidak ada 100% dari pernyataan WHO bahwa virus corona menyebar melalui paket, tapi tetap aja paket itu dipegang oleh manusia lain. Jadi lebih baik kita main aman saja. Mungkin tanpa sadar ada kotor atau gimana ya dok? Iya, bukan corona, mungkin yang lain. Iya benar-benar. Berarti kalau dari dokter pakai masker, terus habis itu yang pertama dibuka dulu lapisan paling utama, paling luarnya, baru cuci tangan ya. Tangan baru dalamnya. Kalau memang dia barangnya bisa didisinfeksi ya dengan baik. Ya. Beberapa kayak misalkan tas letternya rusak tuh kalau kita kasih alkohol. Benar-benar. Yang lain-lain yang bisa didisinfektan ya why not gitu. Jadi dicuci aja pakai alkohol. Saya tiap hari ini cuci HP pakai alkohol. Sebelum tidur, biasanya kita tidur tuh charge kan main HP tuh. Nah, itu sangat bahaya juga ya. Jadi lebih baik kita disinfeksi semuanya, jam tangan, apapun yang kita pegang, baru kita pakai seperti itu. Nah, emang agak sedikit ribet sih. Sedikit ribet ya. Ini kan aku sempat ini yang kayak sinar UV itu bisa nggak sih dok untuk ngehindarin dari virus, kayak ada yang kayak lampu terus ditaruh di ngebersihin handphone. Cuman efektivitasnya nggak tahu ya setinggi apa dalam virus corona gitu. Tapi emang yang jelas disinfektan, sabun, kemudian suhu yang tinggi itu virus corona kapsulnya udah mati sih. Gitu, kapsulnya akan pecah seperti itu. Suhu yang UV gini, ada UV, ada beberapa kan bisa kalau tergantung panjang gelombangnya dan lain-lain. Kalau nanti dia terlalu panas, nanti kulit kita yang malah kena dan kebakar dan lain-lain kayak gitu. Ya efektivitasnya sih memang belum bisa dibilang 100% ya dibandingkan alkohol ya yang udah terbukti. Tapi hati-hati, jangan berarti kita minum alkoholnya itu salah.
Jadi salah kaprah kalau kayak gitu ya, Dok. Iya, jadi minumnya tetap minum air. Minum Maksudnya air alkohol cuci buat tangan, cuci tangan. buat Hmm. ya, buat penggunaan Ngebersihin yang di luar, bukan luar. untuk diminum. Iya, Atau benar. dengan sabun dan air mengalir itu yang paling Iya. bagus sih menurut saya. Ya, dan aku juga kalau aku sendiri ya dok pribadi nih kalau nggak cuci tangan pakai sabun dan air tuh ngerasa kurang gitu loh dok. Ya benar, Apa ngerasa ya kayak tangan tuh kayak lengket apa masih gimana aneh kan gitu. ya. Iya, Ya jadi benar. tetap harus pakai sabun dan air. Ya, tapi dalam Oke. keadaan darurat nggak ada sabun dan air, Iya, hand sanitizer. alkohol gitu, hand sanitizer. Eh, Dan paling ah, penting harus tahu kadarnya hand sanitizer eh, atau alkohol berapa persen. Jadi oke. nggak sembarangan gitu. Kalau bisa di atas Iya. 70% sih. Gitu. Oke, iya. Nah, Dok, ini aku mau coba nanya-nanya nih dari bacain kolom komentar. Pertama dari asli saya. Bu dokter, gimana protokol kesehatan di sana? Iya, Protokol ada kesehatan. perbedaan nggak antara Indonesia dan Jerman? Maksudnya protokol kesehatan di kayak 3M gitu atau protokol kesehatan masuk Di ke rumah lebih sakit? ke mungkin masuk rumah sakit, terus ke tempat-tempat umum gitu ya kali ya, Dok? Karena kan kalau yang 3M Ya, pasti sama. kayak misalkan 3M itu kayaknya standar Hmm, internasional, tapi di ya. sini namanya AHA, yaitu ya Ah, sama tapi bahasa Jerman. ya, Cuci bahasa Jerman. tangan, pakai masker, jaga jarak Hmm, itu hmm, wajib. Kemudian pakai masker di sini di hmm, tempat-tempat terbuka. Jadi ya. setiap daerah berbeda. Jadi Ah, tergantung banyak kasus corona. Tapi sekarang hmm, karena banyak kasus corona mulai naik lagi. Jadi hmm. kita pakai masker pertama di kendaraan umum, Oh, di haltenya maupun di hmm, kendaraan hmm, umumnya. hmm, Wajib. Kalau enggak hmm. ada harus Ada bayar. dendanya. Heeh. Iya. Kemudian di restoran ketika masuk restoran. Jadi banyak Oh, ketika masuk restoran, pokoknya tempat mm-mm, umum dan terbuka dan banyak orang ya mm-mm, di terminal lah, di mm, bandara dan lain-lain, di rumah sakit dan lain-lain. mm. Kemudian sekarang dibatasi jam besuk di rumah sakit dan di jumlah orangnya dan usianya yang Nah, membesuk itu juga heeh, sangat dibatasi. Jadi nggak segampang mm-mm. kayak dulu. Meskipun VIP dan lain-lain nggak bisa semua orang Tetap, keluarganya mendadak masuk gitu nggak heeh, bisa. iya, oke. Kemudian apalagi ya kontak tracingnya kuat. Mm, Kemudian kalau prosedur di rumah sakit nggak bertele-tele, itu bedanya. mm. Jadi ketika Oh, datang pendaftaran langsung dipecah ke daerah mm-mm. penyakit dalam Yang atau bedah, langsung ah, dipecah. iya, Kemudian iya. gedenya nggak nyampur, jadi nggak Mm, banyak orang di sini, itu bedanya juga. Di sini mm-mm. nggak banyak, tidak boleh banyak waiting room itu Oh, diusahakan kosong. Karena iya, dari waiting room boleh waiting room paling 3 mm, 4 orang, tapi 3 orang. dari satu orang ke orang lain ada jeda satu tempat duduk dikasih Mm. silang X gitu. gitu. Ya. Ya, jadi nggak boleh duduk gitu. Eh, Rata-rata sih emang dengan sebenarnya appointment. kurang lebih Jadi sama ya. ya, kayaknya mirip Heeh, sih. Cuman mungkin mm, itu protokolnya lebih nggak ribet. Jadi kita ke nggak rumah ribet. sakit tuh bisa dalam waktu singkat pulang sih. Di Indonesia kan harus ribet Iya, banget dan lain-lain. Itu menurut saya mama aku kemarin sempat ke rumah sakit dan emang katanya tuh ribet banget gitu dari awal. Oh ya dok, aku mau nanya nih dok, kan kalau di Indonesia sendiri itu paling awal itu ketika kita mau datang ke suatu tempat tes suhu ya, suhu tubuh. ya, tapi tes suhu nggak Iya, 100% akurat sih, itu masalahnya. oke. Iya makanya Karena aku mau nanya itu akurat apa enggak sih dok untuk tes masalahnya suhu? ya oke Li, kalau kita mau lakukan it's okay, cuman tidak bisa Mm-mm. mendeteksi apapun mengenai corona 100% Mm, karena bisa mm, saja pertama dia nggak ada simptom. Kedua, mm. bisa saja dia minum paracetamol sebelum datang. Ya pasti nggak Ah, demam. iya, 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 Nah, ya iya, iya. gitu. Jadi pasti nggak demam sih, kecuali luar biasa demamnya itu pun paling 37, paling Hmm, subfebris atau setengah demam. Kalau dia oke. sudah minum paracetamol ya nggak demam lagi. Nah, jadi Oh, kita nggak bisa tolak ukur. Dan ketiga, kita mm, semua pasien datang, kita anggap semua mm. corona, jadi kita pasti wajib tes PCR. corona. Ya, Ah, yang yang akan ditinggal di rumah sakit atau akan mm, dioperasi wajib tes mm, corona. Kemudian setelah dia pulang pun mm, sebelum dia pulang pun dites lagi. mm. Jadi Oke. dipastikan 100% dia datang dan keluar rumah sakit
sudah bebas dari corona. Sudah negatif lah gitu ya, Negatif nggak dari membawa corona virus. gitu. Dan hasil PCR-nya itu tidak bertele-tele, cepat. Semua dokter di sini bisa melakukan PCR dan laboratorium langsung connected. Itu bedanya juga. Laboratorium langsung connected ke tempat kita praktek, kemudian atau di rumah sakit, dan datanya tuh lebih mudah diakses dan tidak bertele-tele untuk mendiagnosa suatu COVID corona. Tidak perlu sampai ribet tanya ke beberapa lembaga lagi. Jadi dokter dan laboratorium bisa independen untuk mendiagnosa ini COVID gitu. Jadi nggak bertele-tele prosesnya. Itu sangat penting menurut saya. Kalau terlalu bertele-tele, ribet, harus telepon ke ini dan lain-lain. Tapi memang iya, labor dan pasien, laboratorium dan dokter, harus melaporkan jika dia emang ada pasien corona. Tapi diagnosa itu 100% independence boleh dilakukan oleh dokter berdasarkan hasil laboratorium gitu. Jadi nggak usah lapor RKI atau kayak Balit dan lain-lain gitu. Itu nggak, ya hanya lapor, halo saya ada kasus corona 5 hari ini pasien saya. Tapi nggak diagnosa, saya yang harus mendiagnosa, bukan atas persetujuan lembaga tersebut gitu. Itu penting sih. Kalau di Indonesia mungkin yang masih kayak gitu rapid kali ya, Dok? Dan rapid sendiri kalau di sini rapid test tidak dipakai sih. Rapid PCR ada di sini. Rapid test darah itu tidak bisa mendiagnosa corona kalau di sini. Sangat sensitivitasnya rendah. Karena kita bisa melihat antibody kita terhadap corona itu setelah 7 sampai 14 hari baru ada. Jadi kalau kita baru untuk corona nggak bisa. Oke. Kalau rapid PCR itu apa, Dok? Nah, rapid PCR itu PCR tes yang hitungan menit. Jadi di sini itu pun beberapa virologi itu masih jadi PCR tes kan beberapa jam kalau di Jerman hasilnya. Ada PCR yang beberapa menit saja. Tapi masih dikritik oleh para virologi profesor-profesor bahwa sensitivitasnya masih rendah. Nah, itu tetap mereka menyarankan PCR yang biasa, cuman untuk screening awal PCR yang cepat. Rapid PCR ya berarti. Kalau yang buat screening awal. Nah, berarti yang kalau ketika antibody, rumah sakit ya? Ya, tapi di rumah sakit udah langsung PCR yang biasa sih kita. Cepat sih. Kalau di rumah sakit lebih cepat karena mereka ada sentral labornya kan. Kalau misalkan kita mau periksa di dokter keluarga kita gitu, itu hitungan jam. Oke, iya. Menit. Nah, Dok, ini aku mau nanyain lagi dari Isma Wijaya. Kak, buat jaga imunitas di sana makan apa? Di mana aja makannya yang sehat ya. Sehat, vitamin C, vitamin D, zinc. Itu sudah ada banyak penelitiannya juga, tapi bukan menyembuhkan corona, tapi menjaga imunitas tubuh kita. Oke. Dan corona belum ada 100% obatnya belum ada gitu. Jadi hati-hati dengan hoax dan lain-lain, belum ada obatnya. Cuman pada dasarnya kalau sudah di ICU, pengobatannya menurut para profesor itu seperti infeksi paru pada umumnya gitu. Kemudian yang paling penting ya vitamin, terus gaya hidup sehat, hindari stres, rokok, dan lain-lain. Emang susah. Dan yang paling penting 3M itu. Jaga jarak, pakai masker, diulang lagi. Itu yang paling penting. Dan selalu anggap kita atau orang lain itu ada penyakit corona. Kita membawa virus aja, anggapnya kayak gitu. Iya, karena kita nggak tahu apa yang terjadi dalam tubuh kita. Seperti itu. Iya. Nah, Dok, ini dari Randi Saputra. Dok, anak saya kalau sudah nggak betah di rumah suka nangis dan mau makan. Kalau keluar rumah, bagaimana ya, Dok, memberikan penjelasannya untuk anak-anak nih, Dok? Mau keluar rumah, maksudnya untuk apa? Makan mungkin restoran. Kayak kan sekarang lagi ada ini ya, PSBB, nggak boleh ada yang keluar rumah dan emang harus jaga jarak segala macam. Dibatasi kegiatan sosial yang ada di luar rumah. Terus anaknya mungkin ngerengek gitu loh, Dok, pengen keluar rumah gitu, nggak betah. Kalau mau keluar rumah
hindari keramaian, boleh kan? Dengan bukan berarti nggak boleh keluar rumah, misalkan kayak ke taman di mana nggak ada. Misalkan ada banyak orang pun kita cari tempat yang sepi, di mana emang hanya kita aja sama anak kita. Kalau bisa jaga jarak dari orang-orang yang di sekitar kita. Kedua, kalau emang bisa di rumah ya di rumah aja, tapi jangan hindari mall, pasar itu nggak, itu pasti nggak banget sih. Kalau bisa ya di tempat atau di depan rumah, nggak banyak orang, cuman hanya lihat pemandangan luar atau di taman gitu. Kena udara luar Ya, gitu kena mungkin udara ya, Dok. luar, terus harus bilang, iya kita nggak bisa kalau kayak tempat itu, karena nanti banyak bakteri, nanti kamu sakit, nanti sakit perut atau batuk. Ada dengan penjelasan ilustrasi anak kecil. Kalau keluar rumah sih boleh ya, cuman hati-hati, hindari keramaian dan jaga jarak dan tetap pakai masker. Nah, kalau anaknya masih bayi susah sih pakai masker, bahaya. Kalau anaknya udah balita bisa pakai masker gitu. Kalau anaknya bayi jangan dikasih masker, nanti nggak bisa. Iya. Nah, Dok, ini aku mau nanya, kalau misalnya untuk yang sedang bekerja, yang harus keluar rumah ya, apalagi bekerja, itu ada protokol khususnya gitu nggak sih, Dok, ketika mau berangkat dari rumah dan juga ketika pulang, selain yang tadi ngelepas baju dan mandi ya? Kalau yang keluar rumah ya pasti pakai masker yang sesuai standar, kemudian jaga jarak, dan pakai masker kalau bisa di tempat kerja kapanpun. Saya sih nggak lepas masker ya, apalagi kerja di rumah sakit. Nggak lepas masker dan ganti masker setiap 4 jam. Kemudian dimanapun, kecuali makan. Makan pun bukan berarti kalau kita makan kan nggak pakai masker tuh. Ya, pasti kita harus buka maskernya kan. Nah, ketika kita buka masker, jaga jarak. Jadi jangan sampai ada teman-teman di sekeliling kita ketika makan, ya sama aja bohong gitu ya. Kalau bisa tetap ini teman kita, ini kita, jadi ada jarak 1 meter, 1,5 meter, terus makan. Itu tanpa masker. Di luar makan, di luar minum, pakai masker. Dan ganti setiap 4 jam. Cuci tangan, jaga jarak, itu kembali lagi sih, dimanapun kita berada. Benar, oke. Nah, Dok, ini aku mau nanya pertanyaan terakhir nih dari dokter. Pesan apa sih yang mau dokter sampaikan nih untuk yang lagi ada di rumah dan lagi berjuang untuk melawan COVID? Terus kayak pesan buat keluarga di Indonesia untuk terhindar dari COVID nih, apa yang harus dilakukan gitu, Dok? Ya, buat teman-teman semua dimanapun berada, kita semua dalam masa pandemi dan masa yang tidak mudah, tetap semangat, lakukan apa yang kita bisa dari apa yang kita mengerti dan apa yang kita pelajari dan udah dengar. Dilakukan 3M, tetap jaga jarak, lakukan cuci tangan, pakai masker, ganti masker dengan teratur, kemudian beri edukasi untuk anak-anak dengan jelas dan dengan mudah, dan hindari keramaian. Bukan berarti nggak bisa ketemu keluarga, boleh kontak keluarga, teman, bisa melalui video chat, bisa melalui semua jenis media apapun, bukan berarti kita tidak bisa kontak dengan orang. Kemudian buat teman-teman dokter dan garda depan dari COVID di Indonesia, tetap semangat, hati-hati, dan anggap semua pasien yang datang adalah dengan COVID-19. Jadi gunakan yang APD yang lengkap dan semuanya. Jika tidak bisa tes semuanya, kita selalu menganggap semua orang-orang dengan COVID-19. Dan tetap semangat, tetap meskipun dalam kondisi yang sulit ini, kita tetap berusaha untuk positif. Dan saya yakin di setiap kesusahan, dari setiap negatif yang terjadi dalam hidup kita atau terjadi pada dunia ini, pasti ada hikmahnya dan mengambil sisi positifnya. Dan saya mengambil melalui COVID ini, saya merasa bahwa hidup kita ini nggak pernah tahu kapan kita akan berakhir. Jangan lupa tetap berbuat baik dan menjadi berkat buat orang-orang di sekitar kita, dan tetap mengucap syukur. Terima kasih. Oke. Dokter, terima kasih banget ya udah sharing sama aku pagi-pagi kayak gini. Di sana jam 5 subuh nyempetin waktunya. Iya, nanti minta rekamannya juga, jangan lupa. Iya, nanti abis ini aku save bakal di Instagram TV-nya. Jadi nanti kalau misalnya mau di-share sama dokter, bisa ya. Ya, terima kasih. Tetap semangat. Salam sehat dan
Jangan lupa 3M lakukan ya, 3M. Oke. di Indonesia. Iya. Ini katanya Sandian Diskon Uma Putra. Siap, dokter yang cantik. Makasih ya informasinya. Stay safe ya, Dok. Iya, dokter. Ya, Makasih stay banget. safe Dokter semua. Bella cantik banget hari ini. Aku merasa, wow, Aduh, kagum. ini Udah ngantuk. pinter, cantik. Stay safe semuanya dan tetap Iya, semangat. iya. Dokter Bella sukses selalu buat pendidikannya dan juga jaga-jaga kesehatan di sana ya, Dok. Ya, sama-sama. Oke. Jangan lupa tetap Iya. bersyukur. Bye. Oke. Terima kasih. Bye-bye. Pamit ya, Dok.